reporter di acara VAAS Vlog as a Student. Nah, di kesempatan kali ini aku tuh pengen ngebahas gimana sih cara bisa survive berorganisasi waktu masih COVID kayak gini. Mungkin banyak dari kalian nih sekarang kuliah terus pengen ikut organisasi, pengen cari pengalaman. Cuman gara-gara COVID kalian tuh jadi dilema, mau ikut atau enggak. Atau mungkin kalian sekarang tuh mikir, apakah akan worthy enough ikut organisasi lagi COVID kayak gini. Secara kan nggak bisa dipungkiri ya, kayak kita nggak bisa seru-seruan secara langsung bareng teman-teman, kita juga bahkan nggak bisa bikin event offline bareng teman-teman, kerja lembur dan segala macamnya. Jadi mungkin kalian mikir kayak, aduh, tahun depan aja deh ikut organisasi habis COVID, nanti aku nggak bisa survive, terus malah ngebebanin diri sendiri. Atau mungkin yang sekarang udah ikut organisasi mikirnya kayak, apa aku keluar aja ya? Kayak nggak seru banget kali organisasi kayak gini, apa esensinya? Nah, padahal kenyataannya, kan kita nggak tahu kapan COVID akan selesai. Belum tentu tahun depan atau belum tentu 2 tahun lagi. Tapi semoga sih tahun ini udah selesai ya guys. Dan menurut aku juga kalau kalian nunda atau kalian keluar dari organisasi sekarang, belum tentu ada kesempatan lain kan? Nah, jadi sekarang di video kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian tips-tips itu gimana sih cara survive berorganisasi waktu lagi COVID pandemi kayak gini. Yang pertama, selalu jaga komitmen. Ingat gak sih dulu waktu awal wawancara kalian mau masuk organisasi, kan ditanyain tuh, bisa gak kalian berkomitmen atas jabatan yang akan diserahin ke kalian? Terus tanpa pikir panjang lebar, semuanya tuh rata-rata pada jawab, bisa. Padahal, sebenarnya komitmen itu maknanya tuh besar banget loh guys, dan efeknya tuh juga jangka panjang. Apalagi sejak pandemi COVID kayak gini, kita tuh jadi cenderung rasa tanggung jawab kita tuh berkurang. Kayak misalnya waktu kita ditanyain tuh ide, pendapat, dan bahkan masukan buat organisasi kita sendiri, kita jadi kayak bisa nggak on mic waktu lagi Zoom, dan bahkan kita juga bisa ngilang tanpa kabar di WhatsApp. Padahal dulu pas masih offline, belum pandemi kayak gini, kita nggak bisa kan begitu. Dan semakin banyak anggota organisasi yang pasif, alhasil semakin nggak berkembang juga loh organisasinya. Jadi penting banget buat kalian tetap jaga komitmen dan tetap bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban kalian di organisasi. Tips kedua, selalu ambil kesempatan buat dikenal sama anggota-anggota lainnya. Misalnya, kalian jangan pernah ragu nih buat jadi anggota organisasi yang aktif. Kamu waktu lagi rapat, atau aktif di grup chat juga. Dan bahkan sebisa mungkin bantuin teman-teman yang lagi nanya atau perlu bantuan. Nah, kan lagi COVID kayak gini, pandemi, kita nggak bisa ketemu orang, kita susah bersosialisasi, susah berkomunikasi. Jadi semakin susah juga buat orang-orang buat ngafal nama kita, atau bahkan tahu nih, ini yang namanya ini orangnya yang mana ya. Apalagi kalau misalnya anggota organisasi kalian tuh banyak banget. Jadi aku saranin kalian buat jadi anggota organisasi yang aktif, supaya kalian bisa stand up from the crowd, dikenal lebih banyak orang lagi, dan bahkan lebih gampang juga networkingnya. Trust me, pasti nanti kalian berorganisasinya lebih asik, terus nanti kalian juga nggak akan ngerasa terbebani sama tugas-tugasnya. Tips yang ketiga, tetap jaga sopan santun. Nah, pandemi gini kan susah ya buat kita ketemu teman-teman organisasi kita. Mungkin ada yang jarang dan belum pernah nih sama sekali ketemu teman-temannya. Jadi otomatis kan kita belum tahu nih personality teman-teman kita ini seperti apa, atau mungkin orangnya seperti apa. Karena kan lihat dari layar aja nggak cukup kan. Jadi menurut aku bagus kalau kalian jadi diri sendiri, tapi tetap harus ada remnya ya teman-teman. Kayak misalnya nih, kalau kalian pengen bangun suasana, kalian pengen bercanda, mungkin candaan yang menurut kalian wajar ini bisa jadi cukup sensitif buat teman-teman kalian yang mungkin kalian nggak tahu dan bahkan kalian nggak sadar. Jadi saran dari aku, untuk tetap menjalin hubungan yang baik sama teman-teman kalian tetap aktif, tapi kalian tetap harus punya batasan masing-masing ya guys. Soalnya kalau nanti udah ada gesekan, pasti berorganisasi jadi nggak semangat lagi deh. Tips yang keempat, selalu bikin schedule yang jelas. Nah, di masa pandemi gini kan kayak udah susah ya buat kita bedain yang mana waktu buat kuliah, buat organisasi, buat kerja mungkin, and even your leisure time. Kayak semua aktivitas kan cenderung kita kerjain dari rumah tuh, yang bikin suasananya tuh relatif sama. Alhasil gak ada tuh pemisahan antara kegiatan A, B, C, dan pada akhirnya kita jadi cenderung lebih lupa waktu. Makanya aku saranin banget buat kalian buat catat kegiatan-kegiatan kalian dalam bentuk schedule timeline gitu. Jadi kalian bisa tahu nih, misalnya jam 3 sampai jam 4 waktunya aku kerjain tugas kuliah nih, terus dilanjut dengan istirahat, habis itu terakhir jam 7 sampai jam 8 aku kerjain tugas organisasi deh. Jadi kalian jadwal-jadwal kalian tuh bisa lebih tertata dengan rapi, dan kalian bisa terhindar dari yang namanya kelupaan. Nah, buat tips yang terakhir nih, ini tuh yang kelihatannya paling sepele, padahal yang paling penting banget. Kalian jangan pernah lupa buat nyiapin kuota yang banyak atau wifi yang cepet.
pandemi gini kan bikin kita susah ya buat rapat face to face. Kalau bisa pun mungkin beberapa dari kalian ada yang udah balik ke kota kalian masing-masing dan belum sempat balik lagi kan ke Malaysia. Terus juga sekarang informasi-informasi kan desainnya tuh ke grup chat atau ke pribadi gitu. Jadi kalau kalian nggak punya foto otomatis ketinggalan berita dong. Jadi penting banget buat kalian punya wifi atau kuota yang cukup biar kalian kegiatan organisasinya berjalan dengan lancar. Jangan semua dihabisin buat email terus. Nah, segitu aja tips-tips itu dari aku. Intinya kalian jangan pernah takut buat tetap ikut berorganisasi walaupun masih pandemi kayak gini ya. Soalnya aku yakin banget kalian pasti bisa survive dan bahkan dapat pengalaman-pengalaman baru dan teman-teman yang banyak. Apalagi sekarang sejak semuanya serba online dan gak perlu ketemu secara langsung, kalian jadi bisa deh daftar organisasi di luar lingkungan perkuliahan kalian. Kayak misalnya dari berbagai kota dan bahkan dari berbagai negara. Jadi kalau nggak sekarang, kapan lagi? Aku Vinisha beserta semua tim-tim yang bertugas, kami Tender TV. Thank you buat semua teman-teman yang udah nonton video tips itu kali ini ya. Jangan lupa buat di like, di comment, di share video ke teman-teman kalian, dan jangan lupa di subscribe channel PP TV. PP TV dari pelajar untuk pelajar.